Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia, NPM 2470112050, kelas S2 43K. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu ujian tengah semester mata kuliah proyek sistem aplikasi. Baik, kita lanjut ke materi. Yang pertama, Bab 1 dengan materi konsep dasar manajemen perangkat lunak. Pengertian dan tujuan. Manajemen perangkat lunak adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan utamanya yaitu memastikan proyek berjalan efisien, efektif, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi, melibatkan penetapan jadwal, pembagian tugas, estimasi biaya, dan pengawasan hasil kerja tim. Yang kedua, konsep utama dalam manajemen perangkat lunak. Ada perencanaan proyek, menetapkan tujuan, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, pengorganisasian tim, menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota. Yang ketiga, pengendalian resiko, mengidentifikasi dan mengatasi resiko yang mungkin muncul. Yang keempat, estimasi biaya dan waktu, menentukan kebutuhan proyek secara realistis. Dan yang kelima, pengujian dan validasi, memastikan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna. Adapun unsur pentingnya, yaitu yang pertama people atau orang, tim pengembang, terdapat programmer, desainer, dan penguji perangkat lunak. Adapun pemangku kepentingan, seperti klien, pengguna, manajer proyek, dan pemilik proyek. Nah, dari tiga ini, kita itu ada kunci suksesnya, yaitu keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, dan etika kerja. Diversitas tim menciptakan ide dan solusi yang lebih inovatif. Dan yang kedua, unsur pentingnya yaitu problem atau masalah. Yang pertama, keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya, kesalahpahaman kebutuhan pengguna, keterbatasan sumber daya dan konflik dalam tim. Nah, dari ketiga masalah ini kita ada solusinya, yaitu perencanaan harus matang, komunikasi efektif, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Slide selanjutnya yaitu unsur pentingnya. Nah, unsur pentingnya itu terdapat proses. Proses adalah langkah sistematis dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Tujuan dari proses tersebut yaitu memastikan proyek berjalan terstruktur, terukur, dan mudah dikendalikan. Kesimpulan dari materi bab 1 ini adalah manajemen perangkat lunak mencakup 3 unsur utama, yaitu people, problem, dan proses. Dengan manajemen yang baik, proyek dapat mencapai tujuan tepat waktu, tepat biaya, dan sesuai kebutuhan pengguna. Konsep dasar ini menjadi fondasi penting untuk bab-bab selanjutnya seperti manajemen waktu, mutu, dan resiko proyek. Bab 2, materi konsep perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi, program, dan data yang mengarahkan komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Merupakan komponen non-fisik yang berjalan di atas perangkat keras. Tujuannya yaitu memberikan fungsi dan layanan kepada pengguna serta mendukung operasi sistem komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem mengatur dan mengendalikan perangkat keras, contohnya Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Digunakan untuk kebutuhan spesifik pengguna, contohnya Microsoft Word, Photoshop, dan Trello. Yang ketiga, perangkat lunak tengah. Menghubungkan aplikasi dan sistem, membantu komunikasi antar program. Perangkat lunak tengah
berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan sistem operasi. Jenis-jenis middleware yang pertama ESB mengintegrasikan berbagai sistem. Yang kedua, MQ mengatur pertukaran pesan antar aplikasi. Yang ketiga, data sable middleware menghubungkan aplikasi dengan basis data. Yang ketiga, CMS atau Content Management System pengelola konten digital. Proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan pengguna. Yang kedua, perencanaan proyek, menentukan jadwal, biaya, dan sumber daya. Yang ketiga, desain sistem, merancang arsitektur antarmuka dan basis data. Yang keempat, implementasi, menulis kode program. Yang kelima, pengujian, memastikan sistem berfungsi sesuai rencana. Dan yang keenam, pemeliharaan, memperbaiki dan memperbarui sistem setelah digunakan. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, waterfall, tahapan berurutan dari analisis hingga pemeliharaan. Yang kedua, agile, iteratif, adaptif, fokus pada kolaborasi tim. Yang ketiga, Scrum, menggunakan sprint singkat dan peran seperti Scrum Master dan Project Owner. Dan yang keempat, Spiral, menggabungkan model iteratif dengan analisis risiko pada setiap tahap. Manajemen konfigurasi dan lisensi perangkat lunak. Manajemen konfigurasi adalah mengatur perubahan versi, kode, dan dokumen proyek. Alat umum yang biasa digunakan adalah Git, SPM, dan Mercurial. Lisensi perangkat lunak adalah open source, bebas digunakan dan dimodifikasi, contohnya GPL dan MAT. Proprietary, bersifat tertutup, dilindungi hak cipta, contohnya Microsoft Office. Dan freeware atau software gratis digunakan namun dengan batasan tertentu. Kesimpulan dari bab ini yaitu perangkat lunak terdiri dari berbagai jenis dan melalui proses pengembangan yang sistematis, manajemen konfigurasi, dan pemahaman lisensi sangat penting untuk menjaga legalitas dan kualitas proyek. Bab 3, kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Pendahuluan, manajemen proyek perangkat lunak sangat penting dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek agar berjalan efisien. Muncul karena kebutuhan industri untuk mengelola proyek yang semakin kompleks, besar, dan memelihara banyak tujuan. Tujuan utamanya yaitu menghasilkan proyek berkualitas, tepat waktu, dan sesuai anggaran. Pengertian dan komponen utama. Proyek yaitu usaha terencana untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Manajemen proyek menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan teknik untuk mencapai tujuan proyek. Adapun komponen utama yaitu people, yang pertama people atau orang, tim pelaksana proyek. Yang kedua produk atau produk, hasil akhir yang dikembangkan. Yang ketiga proses, langkah dan metode kerja. Yang keempat project, keseluruhan kegiatan yang dikelola. Peran manajer dan tim proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur jadwal kerja, mengkoordinasikan anggota tim, dan memastikan komunikasi berjalan baik, serta mengawasi anggaran dan kemajuan proyek. Jika tim proyek yaitu terdiri dari analisis, pengembangan, penguji, dan desainer. Dari perannya ini tersebut, ada kunci untuk menghasilkan keberhasilan, yaitu ada kerjasama, komunikatif, dan kepemimpinan yang baik. Tujuan dan manfaat kerangka kerja yaitu memberikan panduan sistematis dan dalam melaksanakan proyek perangkat lunak, memastikan semua tahapan proyek berjalan sesuai standar dan waktu yang ditentukan,
meningkatkan koordinasi antar tim dan pemangku kepentingan, mengurangi resiko proyek seperti keterlambatan atau kesalahan implementasi. Yang keenam yaitu kesimpulan. Kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak membantu organisasi mencapai keberhasilan proyek dengan mengatur sumber daya, waktu, dan kualitas yang optimal. Bab 4 dengan materi teknik estimasi biaya. Pengertian estimasi biaya yaitu estimasi biaya adalah proses memperkirakan sumber daya finansial, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak. Tujuannya yaitu memastikan proyek berjalan sesuai anggaran dan jadwal yang realistis. Estimasi biaya membantu manajer dalam mengambil keputusan dan pengendalian proyek. Tujuan dan faktor yang mempengaruhi estimasi. Yang pertama, tujuannya yaitu menentukan anggaran yang akurat, membantu dalam perencanaan dan pengendalian proyek, menilai kelayakan proyek, serta faktor yang mempengaruhinya yaitu kompleksitas proyek, keterampilan tim pengembang, perubahan kebutuhan pengguna, teknologi yang digunakan. Adapun jenis-jenis teknik estimasi biaya. Yang pertama, estimasi berbasis analogi, menggunakan data proyek sebelumnya yang mirip untuk memperkirakan biaya proyek baru. Yang kedua, estimasi bottom up, menghitung biaya dari setiap komponen kecil lalu dijumlahkan untuk total proyek. Yang ketiga, estimasi parametrik, berdasarkan model matematis menggunakan variabel seperti ukuran kode dan atau jam kerja. Jenis-jenis teknik estimasi biaya yang kedua yaitu 3-point estimation, menggunakan 3 nilai, optimis, realistis, dan pesimis untuk memperkirakan biaya. Yang kedua, top-down estimation, menentukan biaya total proyek terlebih dahulu, kemudian dibagi ke bagian-bagian proyek. Yang ketiga, expected method, mengandalkan pengalaman dan pengetahuan para ahli dalam memperkirakan biaya. Yang keempat, pemilihan vendor, menentukan biaya melalui penawaran dari pihak ketiga. Tantangan dalam estimasi biaya, yaitu yang pertama, perubahan kebutuhan selama proyek berjalan. Yang kedua, kurangnya data historis yang akurat. Yang ketiga, penilaian subjektif dari pengembang atau manajer. Yang keempat, ketidakpastian terhadap risiko dan teknologi baru. Solusinya yaitu gunakan pendekatan gabungan dan lakukan evaluasi berkala terhadap estimasi tersebut. Kesimpulan dari bab ini yaitu estimasi biaya sangat penting untuk menjaga keberhasilan proyek perangkat lunak. Terdapat berbagai jenis estimasi yang bisa digunakan sesuai kebutuhan proyek. Kombinasi antara data historis, keahlian, dan analisis resiko akan menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan realistis. Materi bab 5 yaitu manajemen waktu proyek perangkat lunak. Bab 5 yaitu manajemen waktu proyek perangkat lunak. Tujuan dan pengertian dan tujuan manajemen waktu. Manajemen waktu proyek adalah proses mengatur dan mengendalikan penggunaan waktu agar proses dapat selesai sesuai jadwal. Tujuan utamanya yaitu menjamin efisiensi dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Manajemen waktu mencakup perencanaan jadwal, pengalokasian waktu setiap aktivitas, serta pengawasan kemajuan proyek. Komponen utama manajemen waktu. Yang pertama yaitu perencanaan aktivitas, menentukan seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, menentukan urutan aktivitas, mengidentifikasi hubungan ketergantungan antara kegiatan, estimasi durasi, memperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas, penyusunan jadwal, mengatur urutan dan waktu mulai serta selesai setiap aktivitas, pengendalian jadwal, memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana waktu. Alat dan teknik manajemen waktu. Gantt chart menampilkan aktivitas proyek dalam bentuk diagram batang waktu.
Critical Path Method (CPM) menentukan jalur kegiatan terpanjang yang mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. PERT Program Evaluation dan Review Teknik memperkirakan waktu dengan mempertimbangkan skenario optimis, realistis, dan pesimis. Software Management Project seperti Microsoft Project, Trello, atau Asana untuk memantau kemajuan waktu proyek. Yang kelima, yang slide selanjutnya yaitu tantangan dalam manajemen waktu. Estimasi waktu yang tidak akurat, perubahan prioritas proyek, koordinasi tim yang kurang efektif. Kesimpulan dari bab ini yaitu manajemen waktu sangat penting dalam proyek perangkat lunak. Dengan jadwal yang terencana, pemantauan berkala, dan koordinasi yang baik, proyek dapat diselesaikan tepat waktu, efisien, dan sesuai tujuan yang ditetapkan. Bab 6. Dengan materi manajemen mutu proyek perangkat lunak. Pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu proyek perangkat lunak adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa perangkat lunak mempengaruhi standar yang ditentukan, kebutuhan pengguna, menekan pencegahan kesalahan sejak awal pengembangan, bukan hanya mengidentifikasi kesalahan di akhir. Tujuannya yaitu menjamin kualitas produk, efisiensi proses, dan kepuasan pengguna. Aspek mutu perangkat lunak. Menurut ISO 900-126, mutu perangkat lunak mencakup fungsionalitas, kemampuan sistem mempengaruhi kebutuhan pengguna, keadaan, kemampuan beroperasi stabil dalam waktu lama, efisiensi, penggunaan sumber daya secara optimal, kemudahan pemakaian, usability, antarmuka yang ramah pengguna, pemeliharaan, maintainability, mudah diperbaiki dan diperbarui. Portabilitas dapat dijalankan di berbagai lingkungan sistem. Aktivitas dalam manajemen mutu. Perencanaan mutu menentukan standar mutu, alat uji, dan indikator performa. Jaminan mutu, proses sistematis memastikan semua tahapan dan pengembangan sesuai prosedur. Pengendalian mutu, quality control, pemeriksaan hasil kerja agar sesuai standar. Peningkatan mutu, evaluasi, perbaikan, dan berkelanjutan dari setiap tahapan proyek. Adapun standar dan alat bantu pengelolaan mutu. Standar mutu ISO 901, ISO atau ISO 900-126, CMMI, dan IEEE 730. Alat bantunya yaitu kode review dan workshop untuk meninjau kode, testing tools, JUnit, Selenium untuk otomatisasi uji coba, version control atau Git menjaga konsistensi hasil kerja tim, dokumentasi hasil pengujian digunakan sebagai dasar perbaikan mutu. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu manajemen mutu memastikan proyek berjalan sesuai standar dan menghasilkan produk yang andalan, efisien, dan memuaskan pengguna. Nah, fokus utamanya yaitu mencegah kesalahan, meningkatkan berkelanjutan, dan kebutuhan terhadap standar. Mutu bukan hanya tanggung jawab tim penguji, tetapi seluruh anggota proyek perangkat lunak. Bab 7 dengan materi manajemen resiko proyek perangkat lunak. Pengertian resiko dan pentingnya manajemen resiko. Resiko proyek perangkat lunak adalah kemungkinan munculnya kejadian yang menghambat keberhasilan proyek. Manajemen risiko adalah proses pengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan resiko agar dampaknya dapat diminimalkan. Tujuannya yaitu memastikan proyek berjalan stabil, efisien, dan sesuai jadwal. Penting karena proyek perangkat lunak sering menghadapi ketidakpastian tinggi, baik teknis maupun non-teknis.
Jenis-jenis sumber resiko. Resiko teknis, kesalahan desain, bug, kegagalan integrasi. Resiko manajerial, jadwal tidak realistis, perubahan lingkup proyek. Yang ketiga, resiko operasional, keterlambatan tim atau konflik internal. Resiko eksternalnya ada gangguan vendor, bencana alam, atau perubahan kebijakan. Resiko keamanannya ada kebocoran data, serangan cyber, atau pelanggaran akses. Proses manajemen resiko. Identifikasi resiko, menentukan potensi masalah sejak awal proyek, analisis resiko, menilai tingkat probabilitas dan dampak resiko, perencanaan respon resiko, menentukan strategi penanganan, hindari, kurangi transfer atau terima resiko. Pemantauan dan pengendalian, meninjau perkembangan resiko selama proyek berlangsung. Dokumentasi, yaitu mencatat hasil identifikasi dan tindakan pencegahan sebagai pembelajaran. Adapun strategi untuk menanganinya, yaitu menghindari resiko, ubah rencana agar risiko tidak terjadi, mengurangi resikonya, minimalkan dampak atau kemungkinan, mentransfer risiko, serahkan ke pihak ketiga atau MIS kontraktor, menerima risiko, siap menanggung jika terjadi. Kesimpulan dari bab ini yaitu manajemen risiko membantu tim proyek mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Dengan perencanaan dan pemantauan yang baik, proyek perangkat lunak dapat berjalan lebih aman, efisien, dan berhasil mencapai tujuan. Bab 8 dengan materi dokumen kontrak manajemen proyek perangkat lunak. Pendahuluan, dokumen kontrak bertujuan mengikat dua atau lebih pihak dalam kesepakatan kerja proyek, menjamin tujuan bersama yang saling menguntungkan dan menghindari kerugian moral ataupun materi. Harus memenuhi 4 unsur sah hukum, yaitu yang pertama kesepakatan antar pihak, profesionalitas kerja, hal-hal yang penting dijelaskan jelas, sebab akibat diperbolehkan hukum. Yang slide selanjutnya yaitu surat perjanjian. Surat perjanjian berisi kesepakatan kerja antara pihak pertama, klien, dan pihak kedua, pengembang, memuat biodata kedua pihak dan pasal-pasal pengikat. 3 aspek utamanya yaitu perbuatan, tujuan dibuatnya perjanjian, pelaku, pihak-pihak yang terlibat, pengikat, konsekuensi hukum atas perjanjian. Fungsi utama dari surat perjanjian tersebut yaitu atas dasar kesepakatan, pedoman hukum, dan pencegahan perselisihan. Surat penawaran yaitu berisi rincian harga, waktu, dan ruang lingkup pekerjaan. Memungkinkan klien menghitung anggaran dengan adil. Faktor perubahan penawaran yaitu kerjasama jangka panjang, keterbatasan anggaran, kompleksitas proyek. Contohnya yaitu isi dari biaya pembuatan UI, sistem manajemen, hosting, dan uji coba aplikasi. Slide selanjutnya yaitu surat pengadaan barang penunjang aplikasi. Fokus pada barang-barang pendukung aplikasi, contohnya yaitu server, perangkat keras, dan yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi yaitu merek barang tidak sesuai, harga tidak kompetitif, skala perusahaan kecil, pengadaan yang memaksakan klien. Fungsinya yaitu bukti sah, dokumen pertanggungjawaban, arsip, dan kemudahan distribusi barang. Surat perintah kerja dikeluarkan setelah kontrak disetujui untuk memulai pekerjaan proyek. Fungsi utamanya yaitu perlindungan bagi pemegang tender, bukti izin resmi masuk lembaga, informasi resmi proyek yang dikerjakan. Komponen suratnya yaitu kop surat, nomor identitas pihak, isi, rincian pekerjaan, tanda tangan, dan tanggal. Bab 9 yaitu materi organisasi dan personal proyek perangkat lunak. Pendahuluan,
Organisasi dan personel yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek perangkat lunak. Struktur organisasi yang baik menentukan alur komunikasi, tanggung jawab, dan wewenang. Personel proyek mencakup individu dengan peran berbeda, perancang, pengembang, penguji, dokumentator, dan lainnya. Tujuan utamanya yaitu koordinasi efektif dan pelaksanaan efisien. Struktur organisasi proyek. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Pengelompokan berdasarkan fungsi atau spesialisasi, misalnya pengembang, keuangan, dan pemasaran. Keuntungannya yaitu efisiensi sumber daya, pengembangan karir, dan keahlian mendalam. Kelemahannya yaitu komunikasi lintas fungsi sulit, kurang fleksibel, dan terhadap perubahan. Struktur organisasi proyek. Yang kedua yaitu struktur organisasi proyek murni. Tim dibentuk khusus untuk satu proyek bekerja secara independen. Kelebihannya yaitu fokus tinggi, keputusan cepat, tanggung jawab jelas. Kekurangannya yaitu duplikasi sumber daya, koordinasi antar proyek lebih sulit. Yang ketiga, struktur organisasi matriks, kombinasi struktur fungsional dan proyek. Keuntungannya yaitu fleksibilitas sumber daya, koordinasi lintas tim, dan kekurangannya yaitu potensi konflik wewenang dan komunikasi kompleks. Personal proyek perangkat lunak. Peran penting dalam tim, yaitu yang pertama manajer proyek, merencanakan, mengendalikan, dan memantau proyek. Analis sistem, memahami kebutuhan pengguna, dan penerjemahan ke spesifikasi teknis. Perencanaan sistem, menentukan arsitektur sistem dan integrasi komponen. Pengembang, menulis kode program sesuai desain dan spesifikasi. Penguji perangkat lunak, menjamin kualitas melalui pengujian sistematis. Personel proyek perangkat lunak 2. Yang keenam, manajer konfigurasi, mengelola versi perubahan dan dokumentasi proyek. Dokumentator, membuat dokumentasi teknis dan panduan pengguna. UI atau UX Designer, merancang antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Manajer kualitas, menjamin standar kualitas proyek terpenuhi. Koordinator proyek, memastikan komunikasi dan koordinasi antar tim berjalan lancar. Adapun kepemimpinan dan kesimpulannya, kepemimpinan proyek berorientasi pada visi dan komunikasi yang tepat, delegasi tugas yang efektif, dan pengembalian keputusan bijak, mampu memotivasi tim untuk bekerja secara kolaboratif, dan juga kesimpulannya yaitu struktur organisasi yang efisien adalah fondasi utama keberhasilan proyek perangkat lunak. Bab 10 dengan materi pengendalian proyek. Pengertian pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah proses untuk memastikan seluruh kegiatan proyek berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, mencakup pengawasan terhadap biaya, waktu, mutu, dan ruang lingkup proyek, bertujuan agar proyek tidak menyimpang dari perencanaan awal. Pentingnya pengendalian proyek. Pengendalian proyek membantu manajer mendeteksi penyimpangan lebih awal, memberi dasar untuk tindakan korektif atau penyesuaian jadwal dan anggaran, menjamin seluruh sumber daya dimanfaatkan secara efisien dan efektif, menjaga kepercayaan klien dan reputasi tim proyek. Tujuan utama pengendalian. Yang pertama yaitu menilai kemajuan aktual dibandingkan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, pengambilan tindakan korektif bila terjadi masalah. Yang keempat, mengelola perubahan agar tetap terkendali. Yang kelima, menjamin proyek tetap berada di jalur yang tepat menuju target. Aspek yang dikendalikan yaitu waktu, memantau jadwal dan kemajuan pekerjaan, biaya, mengawasi pengeluaran agar sesuai anggaran, mutu, memastikan hasil sesuai standar kualitas, ruang lingkup, menghindari perubahan di luar perjanjian,
sumber daya, memastikan tenaga kerja dan alat yang digunakan optimal. Proses pengendalian proyek. Yang pertama, menentukan indikator kinerja proyek, mengumpulkan data pelaksanaan proyek, membandingkan hasil aktual dengan rencana, menentukan penyebab penyimpangan, menetapkan tindakan korektif atau perbaikan, melakukan pemantauan berkelanjutan. Alat bantu pengendalian proyek. Yang pertama yaitu Gantt chart, memvisualisasikan jadwal dan kemajuan proyek. PERT, Program Evaluation and Review Technique, mengukur ketidakpastian waktu. CPM, Critical Path Method, menentukan jalur aktivitas terpanjang dan yang menentukan durasi proyek. EARTNet Value Analysis, EVA, membagikan nilai pekerjaan yang selesai dengan biaya dan waktu yang digunakan. Indikator kinerja performa indikator. BCWS, Budget Cost of Work Schedule, anggaran yang direncanakan. BCWP, Budget Cost of Work Performa, anggaran pekerjaan yang telah diselesaikan. ACWP, Actual Cost of Work Performa, biaya aktual yang telah digunakan. Yang keempat, perbandingan ketiganya membantu menentukan deviasi biaya dan waktu. Analisis nilai hasil digunakan untuk mengevaluasi kemajuan proyek secara kuantitatif. Rumus utamanya yaitu SF sama dengan BCWP dikurang BCWS. CV sama dengan BCWP dikurang ACWP. Jika SF atau CV negatif, sama dengan proyek terlambat atau melebihi biaya. Jika SF atau CV positif, sama dengan proyek lebih cepat atau hemat biaya. Pengendalian waktu. Perbandingan jadwal aktual dengan rencana menggunakan Gantt chart. Lakukan analisis jalur kritis untuk menghindari keterlambatan. Jika terjadi keterlambatan, tambah sumber daya, revisi prioritas kerjaan, lakukan crashing atau mempercepat aktivitas kritis dengan biaya tambahan. Pengendalian biaya bertujuan untuk menjaga agar total biaya proyek tidak melebihi rencana. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, catat biaya aktual setiap aktivitas, bandingkan dengan anggaran rencana, dan juga analisis defisi dan lakukan koreksi bila diperlukan. Hasil pengendalian digunakan untuk evaluasi efisiensi proyek. Pengendalian mutu dilakukan melalui Quality Assurance atau QA dan Quality Control QC. QA memastikan proses pengembangan sesuai prosedur. QC memeriksa hasil kerja agar sesuai standar mutu. Pengujian dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu melalui unit test, integration test, system test, dan acceptance test. Kesimpulan dari materi dari bab 10 ini yaitu pengendalian proyek merupakan fungsi penting dalam manajemen proyek perangkat lunak, melibatkan pengawasan waktu, biaya, mutu, dan sumber daya. Dengan alat seperti Gantt chart, CPM, dan EARTNet Value Analysis, manajer dapat mengukur dan memperbaiki penyimpangan secara akurat. Tujuan akhirnya yaitu proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.